Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan tugas ujian tengah semester studi naskah tafsir Indonesia, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan judul dan akan menyampaikan tentang naskah atau studi naskah tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Profesor Quraisy Shihab. Kita beranjak kepada latar belakang dari sang penulis, yaitu Profesor Muhammad Quraisy Shihab. Beliau lahir di Rapang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Beliau berasal dari keluarga ulama yang kuat tradisi keislamannya. Ayah beliau bernama Profesor Abdurrahman Shihab, adalah ulama besar dan juga ahli tafsir. Lingkungan keluarga beliau sangat memengaruhi ketertarikan Quraisy Shihab terhadap Al-Quran. Kemudian Profesor Quraisy Shihab melanjutkan studi ke Al-Azhar, Kairo, Mesir, hingga meraih gelar doktor di bidang tafsir Al-Quran. Sepulang dari Mesir, beliau menjadi akademisi dan pakar tafsir di berbagai institusi. Salah satunya yaitu beliau menjadi dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah atau UIN Jakarta, serta sempat menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 1998. Baik. Tafsir Al-Misbah. Yang pertama adalah judulnya, yaitu Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan, dan keserasian Al-Quran. Penulisnya yaitu Profesor Muhammad Quraisy Shihab. Penerbitnya dari Lentera Hati. Tahun terbitnya dimulai sejak tahun 2001. Terdiri dari 15 jilid, 30 juz, 15 jilid. Ya, bahasanya Indonesia. Sumber tafsirnya dari Al-Quran Al-Karim, hadis, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer. Metode tafsir yang digunakan dalam tafsir Al-Misbah yaitu adalah menggunakan metode tahlili atau analisis, yaitu menjelaskan ayat demi ayat secara matematis dengan mengulas struktur bahasa, nahwu dan balaghah, makna kosakata, asbabun nuzul, kolerasi antar ayat, dan penafsiran kontekstual dengan pendekatan tematik serta pendekatan maudhu'i. Corak tafsirnya yaitu Tafsir Al-Misbah menampilkan berbagai corak tafsir, antara lain yaitu adabi ijtimai, sosial kemasyarakatan, fokus pada nilai-nilai moral, etika, dan sosial. Falsafi, yaitu kadang-kadang dalam membahas persoalan ketuhanan dan makna eksistensi. Yang ketiga yaitu adalah ilmiah populer, mengaitkan ayat dengan fenomena ilmiah dan sains kontemporer. Yang keempat adalah tasawuf moderat, menggali makna batiniah secara hati-hati. Keunikan dan kontribusi Al-Misbah, tafsir Al-Misbah, yaitu adalah kontekstualisasi lokal. Al-Misbah membumikan pesan Al-Quran dalam konteks budaya Indonesia, mendekatkan tafsir kepada publik umum, bukan hanya pada kalangan akademisi saja, mewakili tafsir Indonesia kontemporer yang tetap mengakar dalam khazanah tafsir klasik, digunakan luas dalam ceramah, kajian tafsir, dan juga rujukan akademi di Indonesia.
Kembali lagi kepada Profesor Muhammad Quraisy Shihab. Beliau inspirasi beliau dalam menulis tafsir Al-Misbah diantara lainnya adalah minimnya tafsir yang berbahasa Indonesia, yang sistematis, lengkap, dan kontekstual. Yang kedua, kebutuhan umat akan pemahaman Al-Quran yang aplikatif, tidak sekadar tekstual. Ketertarikannya pada Al-Quran sebagai cahaya atau Al-Misbah, pelita yang bisa menerangi jalan hidup manusia modern. Kemudian proses penyusunan kitab Tafsir Al-Misbah. Penyusunan Tafsir Al-Misbah dimulai sekitar tahun 2000 dan ditulis selama lebih dari 3 tahun secara intensif. Totalnya terdiri dari 30 juz yang dibagi dalam 15 jilid. Yang menarik, proses penyusunan tafsir ini awalnya beriringan dengan siaran tafsir langsung di Metro TV pada awal 2000-an. Acara ini bertajuk Tafsir Al-Misbah, di mana beliau menjelaskan ayat demi ayat setiap malam menjelang sahur selama Ramadan. Dari sinilah kemudian nama Al-Misbah populer dan menjadi ikon tafsir populer di Indonesia. Kemudian pendekatan dan riset. Profesor Quraisy Shihab tidak hanya mengandalkan hafalan atau intuisi keilmuan, tapi juga melakukan riset mendalam terhadap berbagai tafsir klasik seperti tafsir At-Tabari, tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Alusi, tafsir Al-Maraghi. Dan juga beliau merujuk pada tafsir kontemporer seperti Zilal Al-Quran karya Said Qutb, terus At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Ashur. Yang kemudian sumber-sumber itu dipadukan dengan pendekatan modern hermeneutik, linguistik Arab, dan konteks sosial budaya Indonesia. Apa saja dampak dan pengaruh tafsir Al-Misbah ini dalam masyarakat? Tentu banyak dampaknya, saya akan menyebutkan 4, yaitu yang pertama adalah menjadi tafsir populer dan sistematis dalam bahasa Indonesia di era modern. Yang kedua, dipakai sebagai rujukan utama di pesantren, kampus, dan media. Yang ketiga adalah mendorong semangat baru dalam tafsir kontekstual berbasis lokalitas Indonesia. Yang keempat, memunculkan minat masyarakat untuk belajar tafsir secara lebih serius, tetapi tetap relevan dan juga membumi. Kemudian kritik dan catatan. Tafsir Al-Misbah mempunyai beberapa kritik dari kalangan akademisi karena dianggap terlalu populer dan tidak terlalu mendalam secara ilmiah dibanding tafsir klasik. Namun, kelebihan tafsir ini justru terletak pada kemudahan akses, pendekatan kontekstual, dan kekuatan naratif dalam menjembatani makna teks dan realitas masyarakat. Kesimpulan yang bisa diambil dalam video kali ini yaitu adalah Tafsir Al-Misbah adalah karya yang monumental dalam dunia tafsir Indonesia modern dengan metode tahlili dan pendekatan kontekstual. Profesor Quraisy Shihab berhasil menghadirkan Al-Quran sebagai sumber inspirasi kehidupan yang relevan, komunikatif, dan aplikatif bagi masyarakat Indonesia masa kini. Mungkin hanya ini video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.